Hai murid-murid, selamat sejahtera semua. Dalam pendidikan kesehatan tahun 1 kali ini, kita akan mempelajari tajuk yang baharu. Masih lagi dalam unit yang ke-9, bersih dan selamat. Hari ini kita akan mempelajari tajuk jaga emosi. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat memahami kepentingan meluapkan emosi yang sesuai mengikut situasi. Dan yang kedua, murid dapat menganalisis cara mengurus emosi secara berkesan untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupan. Baik, murid-murid sila buka buku teks Anda pada muka surat 75. Sila buka buku teks Anda pada muka surat 75. Dalam muka surat ini, kita akan membincangkan mengenai tajuk jaga emosi melalui situasi-situasi yang diberikan di dalam gambar ini. Baik, mari kita lihat situasi yang pertama, gambar yang pertama yang berada di atas sekali. Baik, dalam situasi ini, dalam gambar ini, apakah yang murid-murid dapat lihat? Di manakah keluarga ini sedang berada? Mereka sedang berada di sebuah pusat membeli belah. Dan di dalam gambar ini kita juga dapat melihat ada ayah, ada ibu, ini ada Rizwan, dan juga mungkin adik Rizwan ataupun kakak Rizwan. Jadi apakah yang mereka sedang buat? Apakah yang mereka sedang beli di pusat membeli belah ini? Mari kita baca bersama-sama. Baik, kita akan mulakan daripada Rizwan. Jadi kalau kita lihat muka Rizwan ini, dia sepertinya sedang penuh dengan emosi ya. Mungkin emosi maraka, teruja. Jadi mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ayah, saya hendak beli permainan ini. Dia sedang meminta ayah untuk membeli mainan ini. Tapi apa kata ayah? Mari kita baca bersama. Ayah perlu membeli barang keperluan rumah. Jadi berdasarkan pembelajaran kita yang lepas, kita sudah tahu apakah itu keperluan dan apakah itu kehendak. Dan pada pendapat murid-murid, apakah yang paling penting untuk dibeli oleh ayah pada masa ini? Ya, yang paling penting sekarang adalah ayah kena beli keperluan rumah. Sebab keperluan rumah mungkin sudah habis seperti beras, sabun, sayur, dan juga barang-barang lain yang kita perlukan sehari-hari. Dan ayah perlu budgetkan duitnya untuk membeli barang keperluan. Dan mungkin kalau ada lebih, barulah dia membelikan permainan sekiranya ada duit yang lebih. Dan berdasarkan situasi ini, pada pendapat murid-murid, adakah cara Rizwan meluahkan emosi dalam situasi ini betul? Baik, murid-murid, kita boleh meluahkan emosi kita atau keinginan kita kepada ibu bapa. Jangan simpan. Contohnya kalau kamu ingin membeli permainan, kamu boleh nyatakan keinginan kamu itu kepada ibu bapa Anda. Tetapi kita juga kena lihat keperluan. Sekiranya ayah katakan kita perlu beli barang keperluan dahulu, jadi kita kena ikut situasi. Kita tidak boleh merengek ataupun kita tidak boleh marah-marah dalam situasi seperti ini. Jadi murid-murid harus bijak untuk menilai. Jadi kalau ayah katakan perlu beli barang keperluan, jadi kita harus utamakan barang keperluan. Dan keinginan kita itu nanti kita sudah nyatakan kepada ibu bapak kita dan kita kena sabar. Kalau ada duit yang lebih dan kita boleh beli. Dan kalau tidak ada pun kita boleh tunggu masa akan datang untuk beli mainan tersebut. Jadi kita kena lihat situasi murid-muridnya. Jangan menyusahkan ibu bapak. Kita kena fikirkan kalau kita meminta dengan cara yang tidak sesuai dengan keadaan yang merengek-rengek atau marah, apa perasaan ibu bapak kita?
Nah, pastinya ibu bapak kita akan merasa sedih sebab mereka tidak dapat membelikan kehendak kita. Oleh itu, murid-murid kena memahami situasi. Oke, dan juga menjaga hati kedua ibu bapak kita sebab mereka pun berusaha untuk membelikan apa yang kita perlukan. Mereka berusaha untuk menjaga kita. Jadi, mari kita menilai dan mari kita belajar untuk meluapkan emosi mengikut situasi dengan betul. Boleh murid-murid? Oke, mari kita sambung pada gambar yang seterusnya. Mari kita baca arahan. Arahan di sini berkata, bandingkan dua situasi di bawah, berikan pendapat kamu. Oke, di sini ada situasi E, ada situasi B. Jadi mari kita baca dulu situasi ini, kemudian coba berikan pendapat Anda mengenai situasi ini. Oke, mari kita lihat situasi E. Ini Rizwan tadi ya. Nampaknya Rizwan masih lagi marah. Tengok muka ekspresi ini pun. Mungkin dia sedang merajuk sebab tidak dapat permainan. Oke, mari kita baca apa Rizwan cakap. Rizwan hendak juga alat permainan itu. Nah, ayah katakan apa? Sabar nak. Ini situasi Rizwan merajuk, marah. Oke. Kemudian mari kita lihat situasi B. Apa pula keadaan ini? Baik, apa kata Rizwan? Bolehkah ayah belikan alat permainan untuk hari lahir Rizwan? Balas ayah, kalau ada duit lebih, akan ayah belikan. Nah, apa ucapan Rizwan? Terima kasih ayah. Dan berdasarkan dua situasi ini, kamu rasa manakah situasi antara E dan B ini yang lebih sesuai cara kita untuk meminta, untuk kita meluah? Ya, pastinya situasi E. Situasi E ini kita lihat. Ekspresi muka Rizwan ini dalam keadaan yang ceria. Oke? Dan dia tidak memaksa ayahnya. Apa dia katakan? Bolehkah ayah belikan alat permainan untuk hari lahir Rizwan? Jadi dia meminta dengan sopan sebab dia tahu ayah juga perlukan duit untuk membeli barang keperluan. Jadi di sini dia meminta. Bolehkah ayah belikan permainan untuk hari lahir, ya, untuk hari jadi? Dia ayah jawab, kalau ada duit lebih ayah akan belikan. Dan di sini Rizwan cakap, terima kasih ayah. Dia tidak memberontak, dia tidak merajuk ataupun dia tidak marah. Oke, jadi sekali lagi murid-murid, penting untuk kita meluahkan kita punya perasaan kepada ibu bapak ya. Kalau kita mau membeli sesuatu kita bagi tahu, tapi beritahu dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, bukannya dengan cara yang marah ataupun merajuk. Sebab itu emosi yang tidak baik untuk diri kita. Macam kita lihat dalam situasi E ini. Rizwan sedang marah atau sedang merajuk. Jadi emosi ini sebenarnya emosi yang tidak bagus untuk diri kita, untuk kesehatan kita, dan juga tidak baik untuk ibu bapak kita. Apa perasaan ibu bapak kita kalau melihat kita marah ataupun merajuk seperti ini? Pastinya ibu bapak kita akan merasa sedih. Ya, dan satu lagi, walaupun kita marah seperti ini, kalau ibu bapak kita tidak mempunyai duit, mereka juga tidak dapat membelikan untuk kita. Jadi kalau kita rasa marah dan merajuk seperti ini, ia adalah sesuatu yang tidak mendatangkan apa-apa faedah untuk kita. Oke, ia akan hanya menyebabkan emosi kita tercalar ataupun kita sendiri rasa sakit. Jadi, cara yang terbaik untuk kita meluahkan emosi atau perasaan kita adalah cakap dengan baik-baik. Oke, bagi tahu ibu bapak baik-baik. Dan kalau tidak ada, kita kena faham situasi. Kalau kita tidak dapat apa yang kita kehendaki, kita perlu belajar untuk berpikir, oh mungkin ayah ada sesuatu yang lebih penting daripada membelikan saya mainan. Oke, murid-murid boleh paham? Jadi, kamu perlu belajar untuk meluapkan dan mengurus emosi kamu dengan baik. Oke? Dan di sini Cikgu sudah terangkan mengapa
Mengapa kita perlu meluapkan dan mengurus emosi dengan baik? Supaya kita dapat menjaga kesehatan diri kita dan kita juga dapat menjaga perasaan kedua ibu bapak kita. Oke? Jadi, untuk tugasan seterusnya, apa yang cikgu mau kamu buat, berdasarkan situasi E dan B yang sudah kita bincangkan tadi, manakah cara yang betul untuk menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan betul? Jadi tulis jawaban Anda di dalam buku teks. Kamu boleh tulis jawaban situasi E ataupun kamu boleh pilih situasi B. Tulis itu sahaja. Oke? Dan sekarang ini sila buka buku teks Anda juga pada muka surat 76. Pada muka surat 76. Baik, dalam muka surat ini kita akan menjawab beberapa ujian. Oke, menjawab beberapa soalan. Dan apa yang perlu kamu buat? Sebagai tugasan kedua, salin dan tulis jawaban di dalam buku tulis. Oke, jadi kamu kehendaki untuk tulis, salin semula soalan ini dan kemudian tulis saya berasa apa? Contoh yang pertama, dikejar anjing di hujung lorong, lari bertempiaran meminta tolong dan bila kamu kena kejar anjing, apa perasaan kamu? Sedih, ada jawaban di atas ya, sedih, marah, gembira, takut, atau malu. Nah, pastinya kamu akan berasa takut apabila dikejar oleh anjing. Jadi tulis jawaban di sini, saya takut. Dan seterusnya, 2, 3, 4, dan 5, kamu buat sendiri. Dan cikgu tolong bacakan, nanti kamu boleh pilih mana satu jawaban yang sesuai. Yang kedua, luas terbentang padang sekolah, jatuh tersungkur, tersalah langkah. Dah, kamu terjatuh. Apa perasaan kamu apabila kamu terjatuh? Pilih jawaban yang ada di sini ya. Oke, yang ketiga, 3 hari mencari merata-rata. Kucing hilang tak jumpa-jumpa. Kucing hilang, apa perasaan kamu? Tulis di sini. Dan yang keempat, saban hari di rumah pengasuh, salah faham sampai bergaduh. Bergaduh, apa perasaan ini kalau bergaduh? Tulis jawaban Anda. Dan yang terakhir, kelima, hari lahir ternanti-nanti dapat hadiah senang hati. Apa perasaan kamu apabila kamu mendapat hadiah? Jadi tulis jawaban Anda di dalam buku tulis dan hantarkan kepada cikgu untuk disemak. Baik, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap daripada situasi dan daripada pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid dapat memilih cara untuk meluapkan emosi dengan betul mengikut situasi dan juga belajar untuk mengurus emosi secara berkesan untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupan. Jumpa Anda lagi semua pada pembelajaran yang akan datang.